Tegas pesan perintah Habib Rizik bin Husin bin Syihab di reuni 212, jangan ganggu era Prabowo. Mari kita lihat videonya. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah. Masya Allah, luar biasa ya pesan tegasnya. Ya seperti itulah teman-teman semuanya. Seperti itulah ya. Jadi era Mulyono itu era-era yang bukan gak ada tegas-tegasnya lagi. Di eranya Mulyono, eranya Pak Jokowi ya. Jadi banyak para habaib dikriminalisasi ya kan. Jadi di zaman Pak Jokowi itu orang-orang bermasalah, orang-orang korupsi, para orang-orang yang berkecimpung di dunia kegelapan, mereka luar biasa panen waktu itu, makan uang haramnya luar biasa teman-teman semuanya. Yang mana ya sampai EPI dibubarkan dan lain-lainnya, kriminalisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan di zamannya Pak Jokowi itu luar biasa teman-teman semuanya ya. Itu luar biasa, na'udzubillahi min zalik teman-teman semuanya. Next. Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. Luar biasa ya. Kemarin Banteng unjuk taringnya di Jakarta. Hari ini gantian 212, Jakarta makin membara teman-teman semuanya. Next. Reuni 212 ya? Iya. Pada ngumpul mendoakan apa? Ke pemerintahan Pak Prabowo sekarang, dan minta kepada masyarakat jangan mengganggu. Kita lihat dulu tapi tetap kritis. Gitu ya, Habib Rizik ya. Nah, saya melihatnya begini. Habib Rizik dulu kan itu anak abah banget ya, kelompoknya pendukung Anies Baswedan ya. Iya, apa salahnya mendukung Anies Baswedan walaupun nggak menang di presiden ya kan, setidaknya ya dukung. Itu waktu belum ada Prabowo ya kan, jadi oposisi lah ya kan. Oposisi, Habib Rizik itu oposisi sama dengan Anies Baswedan, seperti itu dulu. Nah di zaman Prabowo dulu beliau juga pernah mendukung Bapak Prabowo Subianto ya, sebelum menang sekarang di 2 dekade Jokowi menang. Nah di dekade ketiga Bapak Prabowo baru menang ya. Jadi Habib Rizik dengan Pak Prabowo itu sangat dekat dulu ya, apalagi sekarang. Ini buzzer teman-teman yang buat video ini. Dukung, loyalis. Tapi ketika Anies Baswedan belok, memang orang itu kan tukang belok. Politisi dia, bukan ideologis dia. Jadi dia... Bentar, gua hujan.
Lanjut. Oportunis sejati tuh. Ya si Abah itu dia belok. Kemudian tidak sesuai, pecah. Anak Abah Islam fundamental termasuk Habib Rizik FPI ke RK ya sekarang, atau barisannya Pak Prabowo lah. Secara implisit kan dia mendukung ya hari ini di Monas ngomongnya kan. Sekarang gini, sah-sah aja siapapun boleh mendukung, tetapi tolong Pak Prabowo, saya tahu saluran-saluran logistik mereka memang dari Bapak, makanya ketika Bapak bergabung menjadi satu sama Jokowi, Pak Jokowi, itu kan aman semua, tidak ada lagi demo-demo apalah jilid-jilid. Tetapi tetap bagi kita ya aktivis atau masyarakat, Dia bilang nggak ada demo-demo lagi. Begini ya, di zaman Jokowi itu Laskar FPI dibunuh. Anda nggak ngomong itu ya. Anda nggak ngomong masalah itu. Di zaman Jokowi, di zaman Mulyono itu pembunuhan di mana-mana, ya. Karena apa? Karena Jokowi nggak ada tegas-tegasnya kepada bawahannya, sehingga bawahannya ikut-ikut saja kepada orang-orang yang tidak menyukai dari orang-orangnya kubu Prabowo, kubunya Anies, seperti itu. Kalau dilihat dari segi politik ya, Anda ngomong saluran logistik dari Prabowo, hey, saluran logistik yang mana dari Prabowo untuk Habib Rizik dan kroni-kroni Habib Rizik? Dari mana? Ini fitnah teman-teman. Buzzer ini goblok ya ngomongnya. Lanjut. atau pejuang menginginkan Indonesia itu harus toleransi, harus pluralis. Barisan mereka mendukung Bapak, bagi kami tuh kami tidak peduli gitu. Di luar mendukung Bapak pun nggak lebih baik sebenarnya. Tapi kalau memang mereka keputusan seperti itu, ya hati-hati gitu Pak Prabowo melihat ini. Ya tapi saya nggak perlu ngomong gini sih, Bapak memang orang militer, ngerti lah kontra intelijen. Hati-hati apa Habib Rizik itu ya teman-teman? Apa yang perlu dihati-hatikan dari Habib Rizik Syihab? Beliau bukan partai politik. Beliau ya teman-teman, dari segi keagamaannya baik dari dulu sampai sekarang. Cuman ya orang-orang pemerintahan nggak mau mendengarkan nasihat ataupun omongan dari Habib Rizik Syihab. Seperti itu. Habib Rizik di penjara ya masalah-masalah sepele. Di penjara setahun ya kan, 5 bulan, setahun setengah. Gara-gara apa? Gara-gara fitnah yang dibuat kepada Habib Rizik dan habaib lain di bawah Habib Rizik Syihab, seperti itu. Ini buzzer yang bikin konten ini teman-teman semua ya. Next. Masa Reuni Akbar Persaudaraan Alumni atau PA212 kembali menggelar aksi reuni di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Masa aksi sudah hadir di kawasan Monas sejak pagi dini hari. Sementara itu sejumlah ex-petinggi FPI seperti Habib Rizik Syihab yang juga menyampaikan pidatonya untuk menutup aksi yang berlangsung damai ini. Nah, gini enak, damai. Persaudaraan Alumni 212 kembali menggelar acara reuni di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Senin pagi, di mana masa sendiri sudah hadir pada Senin dini hari sekitar pada pukul 2 pagi. Dan kemudian masa ini tadinya mengawali kegiatan reuni ini dengan sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, dan acara puncak siri baru mulai sekitar pada pukul 6 dan baru saja berakhir pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema pada hari ini adalah revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka, di mana tadi memang masyarakat ataupun masa PA212 ini menggaungkan begitu adalah Free Palestine, di mana kita tahu bahwa Israel saat ini masih tengah menginvasi kawasan Palestina. Dan acara ini sebetulnya sudah dihadiri oleh beberapa tokoh ex alumni FPI, seperti misalnya tadi ada Habib Rizik Syihab, kemudian ada juga beberapa petinggi lainnya seperti Yusuf Martak, Habib Hanif Alatas, Habib Hussein Alatas, Selamat Ma'arif hingga Ahmad Sabri Lubis. Sebetulnya kalau misalkan kita mengacu pada pernyataan dari wakil ketua acara begitu, ia menyampaikan ataupun Buya Hussein ini menyampaikan dari PA212 ini juga mengundang
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan menariknya tidak mengundang Anies Baswedan atau yang pada tahun 2016 dan juga 2017 ini didukung oleh FPI untuk kemudian maju di Pilgub 2017 pada waktu itu. Dan tadi pada pidatonya Habib Rizik Syihab sendiri menyampaikan beberapa hal, seperti misalnya adalah di peristiwa 2016 lalu di mana aksi pertama ini dilakukan untuk pernyataan ataupun respon pernyataan dari pada waktu itu adalah Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok ini yang mengeluarkan pernyataan kontroversial pada waktu Pilgub 2017 lalu. Kemudian Habib Rizik Syihab juga menyampaikan bahwa pemilu dan juga pilkada ini sudah selesai. Ia menghimbau kepada masyarakat ini untuk tidak terpecah belah dan berharap agar setelah pemilu ini masyarakat bisa damai kembali, karena sesuai tagline yang digaungkan adalah revolusi akhlak. Dan kemudian adalah tadi di mana Habib Rizik Syihab juga menyampaikan agar Prabowo Subianto ini juga menindak semua ataupun semua pihak yang terlibat masalah hukum, kemudian pelanggaran HAM dan juga masalah demokrasi. Dan pada aksi hari ini sendiri memang tadi pihak kepolisian sendiri menerjunkan setidaknya ada 2.000 personilnya untuk mengamankan acara, dan kemudian juga rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di sejumlah titik, salah satunya adalah di kawasan Medan Merdeka Timur. Ini juga dilakukan pengalihan arus lalu lintas sehingga tadi masyarakat tidak terlalu terjadi kemacetan yang cukup panjang ketika acara ini berlangsung. Namun jika dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya begitu ya, masa yang hadir di PA 212 tahun 2024 ini memang tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, dan memang acara sendiri baru berakhir pada pukul 8 dan diakhiri oleh pidato Habib Rizik Syihab yang baru saja usai disampaikan begitu. Dan Nah, luar biasa ya teman-teman. Jadi tagline-nya itu adalah revolusi akhlak yang digaungkan oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ya teman-teman, Masya Allah. Semoga beliau sehat selalu ya. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang benar yang salah seperti itu teman-teman. Semoga Pak Prabowo menindak daripada orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap 6 laskar FPI, tapi ya sudah dibalas oleh Allah, yaitu Sambo masuk penjara membunuh anak buahnya ya. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.